Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Medina juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan, wajibil wujud, betul lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama yang jauh non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud, buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolakul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruk di mata Allah, distatuskan tolakul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya ngakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu liyahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolakul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang. Alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar, monggo ini tobat nih gitu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Kalau Indonesia mungkin berat. Kalau Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan dapat. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila auliya wa ala safa, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudi ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Wa ma ya'udzubika terusnya sampai min adzabil qabri wa fitnatil mahsyar. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang yang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita terus Nabi tertawa-tawa, fadhika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahu habru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan. Juga jangan ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya Anda ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Makanya di sini saya itu profesor sering ngaji di sini Pak Kurus, tapi entah lupa apa tanda saya itu sering ngaji direktorat sama Pak Fatul Wahid. Harusnya sudah jadi kiai karena sering ngaji dah. Tapi kalau jadi kiai kan kata Profesor Zaini itu pernah cerita kalau jadi kiai itu rezekinya agak jelas, nggak per bulan dapat apa? Gaji. Hanya Pak Zaini pas ketua ini sayang Buova nggak hadir karena beliau di Jakarta Putri. Pak Zaini sekarang yang jadi rektor di UGM. Itu ada Ustadz latihan kiai itu jatuh di Indramayu. Pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenak di Indramayu. Jatuh. Santrinya tuh susahnya bukan main, tapi kata kiainya nggak apa-apa, masih. Enggak. Ternyata yang dipegang itu salam tempel.
Jadi badannya agak dipikir tapi masih. Karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi kiai di sini, tapi sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab. Kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu. Mukhlisin Alauddin enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megang ini. Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajib wujud kita bakok mukhalafatul hawadits. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir Bismillahirrahmanirrahim? Pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir, Sainawi Al-Jawi. Kenapa Al-Quran dimulai dari bak? Dan bak dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja, saya sering cerita ini tak ulang-ulang. Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, tak bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar, 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu di situ kata Syekh Nawawi adalah bikana makana wa biyakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata nuqtatul wujud. Artinya gini, andaikan kita meladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial urusan. Itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta. Itu kalau nggak terima saya ini rektor Universitas Islam masa kalah kaya kan repot kan. Ini barokahnya kona'ah, alhamdulillah. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun. Dalam kitab Fathul Bari syarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltiza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal tuh nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, ketok, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat kholaqohal adamu misalnya. Ini yang alam nyata ini, penciptanya adalah ketiadaan. Kamu pusing 7 keliling. Ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan? Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca waktu wa kita bimaskur firroh dimaksud. Didengarin sama dia sampai tak pada ayat amkuliku min wairi syai'in amhumul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang nggak mengakui Tuhan itu kamu mencipta langit dan bumi? Amfalakus samawati wal ardh la yudinu. Nangis dia, nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi akalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda, apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut turun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardh. Mereka-mereka yang kamu tuhankan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, nggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabis sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Karena kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah. Fa innaha mustamirratun.